apa yang kemudian bisa kawan-kawan lakukan di sini? Kita bisa banyak belajar bareng tentang berbagai macam hewan, bisa tumbuhan boleh, ataupun lingkungan itu sendiri, mulai dari konsep ekologinya, bagaimana peran satwa di alam liar, bagaimana kemudian fungsinya dan kaitannya dengan lingkungan yang ada. Apalagi kemudian semua hanya kemudian mencari keuntungan material semata tanpa mengindahkan kepentingan lingkungan, kepentingan alam semesta yang kemudian itu merusak ekologisnya tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem. Dari tahun 2015 yang kita coba riset breeding dan berhasil, alhamdulillah sampai saat ini adalah iguana. Di sini paling banyak hijau dan kemudian timbul juga birunya. Keistimewaan dari iguana di Kampung Satwa apa? Yang pertama adalah kita tetap mencoba untuk sealami mungkin sebagaimana alam aslinya. Karena prinsip dari pemeliharaan iguana adalah panas. Dia tidak suka yang lembab-lembab, dia harus kena sinar matahari langsung. Dia juga bisa kepanasan, kehujanan seenaknya dia sendiri. Dengan model seperti itu, kita mau berkembang biak, mau kawin ya di situ sampai berkembang biak, sampai telur juga di situ, sampai keluar dari pasti dari media kadang juga di situ anakan-anakan. Dan inilah yang kemudian menjadikan produk-produk kami secara kesehatan ataupun kekuatan lebih daripada yang kemudian di inkubator. Prinsipnya sama, ketika satwa itu juga terlalu dimanja, malah terlalu di tempat lebih seperti dalam rumah dibikinnya, dia juga tidak sesuai alam aslinya, maka bodinya juga dia tidak terlalu kuat ya tubuhnya. Perawatan yang memang sealami mungkin, penetasan sealami mungkin itu malah kemudian menjadikan mereka tidak ada masalah sampai besar. Ya cuman itu tadi, seperti kiper kami bilang, untuk anakan iguana itu jangan sampai kena air hujan. Karena pengalaman kami di 2017 kita banyak kasus tentang jamur karena hujan. Jamurnya hitam-hitam dan dia lumayan cepat kemudian berkembang di badannya. Kalau terlalu parah ya bisa mengakibatkan kematian fatal. Nah itu untuk iguana seperti itu. Maka ya itu, karena dari iguana juga, karena kemarin kita sudah bahas iguana itu ibunya kudu kan itu anak kan gitu kan. Maka ya akhirnya itu mengilhami gerakan-gerakan kita yang ada di sini. Dan warna dari iguana yang di sini yaitu biru dan hijau, itulah juga yang menginspirasi kami bahwasanya itulah warna dominasi alam. Seolah-olah dituntun secara spiritual, oh iya ini berarti kita memang harus kembali ke alam lagi. Nah itu untuk iguana. Karena memang walaupun ini bukan satwa asli Indonesia, dia adalah satwa asing. Ada yang bilang non-native species, ada yang bilang exotic animal atau satwa-satwa dari luar. Tapi di sini kemudian semuanya karena alam Nusantara yang sangat sangat pas dengan alam aslinya, maka di sini hampir semua satwa bisa berkembang biak. Kunci untuk pemeliharaan satwa liar asing atau spesies asing, ataupun yang sering adanya nyebut satwa eksotik atau non-native species, kuncinya adalah dia harus tertib untuk tetap di kandang. Jangan sampai sekali-sekali dia lepas liar di alam, atau justru kemudian sengaja dilepas liarkan. Karena kita sudah terlalu banyak masalah tentang satwa asing yang kemudian jadi invasif di sini. Sebutlah kemudian salah satu contohnya yang sudah sangat populer, kita terlanjur sayang dan namun juga tidak ada pengertian secara ilmiah, seperti tentang kucing feral atau feral cat. Itu yang kemudian jadi masalah besar sampai hari ini. Australia kemudian sudah sampai pada pengurangan populasi feral cat dengan menembak mati berbagai macam kucing itu. Karena apa? Karena secara nyata di alam liar ini mereka memburu apapun makhluk yang ada di situ, kecuali makhluk halus ya.
untuk satwa-satwa yang lebih kecil mereka kemudian memakan ataupun memburunya bukan hanya untuk mainan. Makanya di Australia sempat itu terjadi dan sangat kita sayangkan. Kucing yang sangat lucu, yang sangat menggemaskan seperti itu ternyata menjadi sebuah pembunuh yang sangat besar yang kemudian sampai memunahkan beberapa spesies di Australia. Makanya kawan-kawan, untuk para pecinta kucing, ya kalau memang sayang ya dibikinkan rumahnya, dikandangke dan kemudian dikasih makan yang benar. Jangan kemudian dilepas liarkan yang akhirnya justru jadi apa? Kucing akhirnya lebih berbahaya daripada tikus. Selain memangsa hewan-hewan lainnya, dia juga mengalahkan fungsi di sistem alamnya, sehingga mengalahkan di rantai makanan, dia mengalahkan jatah-jatah makanan untuk satwa yang lain. Nah itu seperti itu. Makanya untuk spesies asing ini yang potensi invasif tetap keep, jangan sampai ke alam liar di Nusantara. Walaupun alam liar kita sendiri juga akhirnya sangat potensial digusur oleh sawit dan juga melalui omnibus law gitu. Nah ini yang ada persoalan utama kan di situ. Ada kita bermasalah tentang satwa asing invasif, tapi juga perusahaan asing invasif ini juga lebih mengerikan di tingkat nasional ataupun internasional. Nah itu untuk belajar tentang satwa asing. Makanya prinsipnya stop, jangan sampai itu masuk ke alam liar. Ini yang kemudian perlu kita gali kembali dan perlu kemudian dimasifkan juga pengertian ini di masyarakat. Dan Kampung Satwa berserta Yayasan Wahana Gerakan Lestari Indonesia siap membantu untuk gerakan-gerakan yang mengarah ke sana. Kami juga ada bagi kawan-kawan yang ingin menulis tentang aktivitas alam, bisa mengirimkan juga ke kami. Kami ada berita alam yang terbit setiap 3 bulanan via online. Jadi majalah majalah PDF-an yang bisa kita terbitkan online. Kalau kawan-kawan punya tulisan terkait dengan pelestarian alam atau puisi atau lagu ataupun gambar karikatur yang menyentuh ke sana, boleh ke info ke Kampung Satwa di Instagram ataupun di Instagramnya Yayasan Wahana Gerakan Lestari Indonesia. Itu untuk yang kawan-kawan. Nanti kalau yang berminat tentang penerbitan ini, yang pengen ikut baca, boleh juga mengontak kami. Silakan inbox juga ke Kampung Satwa ataupun Yayasan Wakleri, boleh semua, atau ke Facebook saya juga apa. Ya seperti itu. Bagi kawan-kawan yang mau riset, silakan dengan senang hati kesini. Nanti Mas, aku mau konsultasi dulu tentang skripsi gini nggak apa-apa. Nanti via online nggak masalah. Surat-surat belakangan kalau pas baru kita kerjakan. Dan syaratnya satu, tidak dipungut biaya, tapi hasil riset harus salah satunya ada yang ditinggal di sini untuk bahan keilmuan kami ke depan juga. Biar juga dinikmati oleh kawan-kawan mahasiswa ataupun umum yang lainnya. Nah, mungkin itu.